semusim berupa semak rendah, tumbuhan tegak, berdaun lebat, dan termasuk jenis polong-polongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan. Kedelai merupakan komoditas pangan yang penting setelah padi dan jagung. Tanaman kedelai adalah tanaman legum yang memiliki keistimewaan dibandingkan dengan tanaman non-legum karena mempunyai bindil akar. Bindil akar pada tanaman kedelai merupakan simbiosis dari bakteri Rhizobium yang sangat membantu penyerapan nitrogen. Bakteri Rhizobium dapat tumbuh dengan baik pada pH optimal 5,5 sampai 7, sehingga apabila pH tanah kurang dari 5,5 dapat melakukan pengapuran untuk menaikkan pH tanah. Tanaman kedelai dapat tumbuh di berbagai agroekosistem dengan jenis tanah, kesuburan tanah, iklim, dan pola tanam yang berbeda, sehingga kendala satu agroekosistem akan berbeda dengan agroekosistem yang lain. Syarat tumbuh tanaman kedelai yaitu dapat tumbuh baik pada ketinggian 50-150 mdpl, suhu 25-27 derajat Celcius, dan penyinaran penuh minimal 10 jam per hari. Di tempat saya tinggal, yaitu di Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, kedelai masih dijadikan sebagai salah satu primadona pertanian di daerah Nganjuk. Kabupaten Nganjuk terkenal sebagai salah satu sentra produksi kedelai di Jawa Timur. Keberhasilannya pernah menjadi kiblat pengembangan kedelai. Bahkan, pernah meraih juara 2 kategori agribisnis kedelai pada tahun 2019 dalam lomba agribisnis tanaman pangan dan hortikultura tingkat Provinsi Jawa Timur yang berhasil dimenangkan oleh kelompok Tani Ngudi Mulyo Desa Benaran Wetan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tahapan di dalam proses budidaya tanaman kedelai meliputi 1. Pemilihan benih. Kualitas benih sangat menentukan keberhasilan usaha tani kedelai. Pada penanaman kedelai, biji atau benih ditanam secara langsung, sehingga apabila kemampuan tumbuhnya rendah, jumlah populasi persatuan luas akan berkurang. Di samping itu, kedelai tidak dapat membentuk anakan sehingga apabila benih tidak tumbuh, tidak dapat ditutup oleh tanaman yang ada. Oleh karena itu, agar dapat memberikan hasil yang memuaskan, harus dipilih varietas kedelai yang sesuai dengan kebutuhan, mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan, dan memenuhi standar mutu benih yang baik. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan varietas yaitu umur panen, ukuran dan warna biji, serta tingkat adaptasi terhadap lingkungan tumbuh yang tinggi. 2. Persiapan lahan. Dalam penyiapan lahan yang dilakukan terlebih dahulu adalah membuat parit di sekeliling lahan. Selanjutnya, membuat petakan-petakan penanaman sesuai dengan ukuran yang dikehendaki dan panjangnya disesuaikan dengan kondisi lahan. Di antara petakan dibuat saluran drainase selebar 25-30 cm dengan kedalaman kurang lebih 30 cm. Saluran drainase berfungsi sebagai saluran pematus atau pembuang kelebihan air dan pembagian atau pemerataan air pengairan. Kemudian, pada petakan-petakan dapat dilakukan pengolahan tanah. Tanah dapat dicangkul untuk memperkecil bongkahan tanah maupun dibajak sedalam 15-20 cm. Untuk meningkatkan kesuburan tanah, dapat ditambahkan bahan organik berupa pupuk kandang maupun bahan organik lainnya. 3. Penanaman. Cara penanaman kedelai ada 2, yaitu dengan cara disebar dan dengan cara ditugal. Jika menggunakan cara sebar, dilakukan dengan menyebarkan benih di atas petak penanaman secara merata. Sedangkan apabila menggunakan cara tugal, dilakukan dengan membuat lubang menggunakan tugal dan mengatur jarak tanamnya. Semakin subur tanahnya, maka jarak tanamnya semakin renggang. Begitu pula sebaliknya, apabila tanah tandus, maka jarak tanam dapat dirapatkan. Pada kondisi kemarau, sebaiknya lubang tanam lebih dalam untuk menghindari kekeringan. Sedangkan pada musim hujan, lubang tanam sebaiknya lebih dangkal untuk menghindari pembusukan akar akibat tanah becek. Untuk satu lubang dapat diisi dengan 2-3 biji.
Setelah itu, lubang dapat ditutup dengan bahan organik maupun tanah gembur dan tidak perlu dipadatkan. Keunggulan dari sistem sebar yaitu praktis, tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak, sehingga pengeluaran untuk upah tenaga kerja lebih sedikit. Namun kekurangannya adalah membutuhkan benih yang lebih banyak. 4. Pemeliharaan. Pemeliharaan di dalam budidaya tanaman kedelai meliputi penyulaman, pengairan, pemupukan, dan pengendalian hama penyakit. Penyulaman. Penyulaman dilakukan dengan tujuan untuk mengganti benih kedelai yang mati atau tidak tumbuh. Penyulaman sebaiknya dilakukan pada 1 minggu setelah penanaman. Penyulaman tidak boleh sampai terlambat, karena dapat mengakibatkan tingkat pertumbuhan tanaman jauh berbeda. Pengairan. Pengairan perlu dilakukan apabila tidak turun hujan. Pada saat setelah penanaman, apabila tidak turun hujan, perlu dilakukan penyiraman sampai benih berkecambah, yaitu 0 hingga 5 hari setelah tanam, karena tanaman kedelai sangat membutuhkan air saat perkecambahan. Selain itu, pada stadium awal vegetatif, umur 15 hingga 21 hari, masa pembungaan, umur 25 sampai 35 hari, dan saat pengisian polong, umur 55 sampai 70 hari, tanaman sangat peka terhadap kekurangan air, sehingga pengairan sangat perlu untuk dilakukan. Pemupukan. Pemupukan merupakan upaya untuk meningkatkan produksi tanaman kedelai. Pemupukan dapat dilakukan menggunakan pupuk organik dan pupuk anorganik. Penggunaan pupuk organik dapat berupa pupuk kandang dan campuran sekam. Pupuk kandang dapat berupa pupuk kandang kotoran ayam, kotoran sapi, maupun kotoran kambing. Pupuk kandang yang telah siap diaplikasikan memiliki ciri bersuhu dingin, remah, wujud aslinya tidak tampak, dan baunya telah berkurang. Jika belum memiliki ciri-ciri tersebut, pupuk kandang belum siap digunakan. Penggunaan pupuk yang belum matang akan menghambat pertumbuhan tanaman, bahkan bisa mematikan tanaman. Pupuk kandang ini bermanfaat untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman, baik unsur hara makro maupun mikro, serta memperbaiki kesuburan dan struktur tanah, sehingga pertumbuhan tanaman bisa optimal. Sedangkan pupuk anorganik yang dapat digunakan yaitu pupuk N, P, dan K. Pada budidaya kedelai, pemberian pupuk berdasarkan rekomendasi yang bersifat umum yaitu 25-75 kg urea per hektar, 50-100 kg SP36 per hektar, dan 50-100 kg HCl per hektar. Namun, kondisi status dan keseimbangan hara N, P, dan K di setiap lokasi sangat beragam. Maka dari itu, dosis pupuk yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan tanaman dan daya dukung lahan. Penyiangan. Penyiangan perlu dilakukan untuk mengendalikan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman kedelai. Jika jumlahnya banyak dan tidak dikendalikan, pertumbuhan tanaman kedelai akan terganggu karena terjadi persaingan dalam mendapatkan unsur hara, air, cahaya matahari, maupun ruang tumbuh. Pemilihan waktu penyiangan yang tepat dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah gulma yang tumbuh, serta dapat mempersingkat masa persaingan. Kehadiran gulma tidak selalu berpengaruh negatif, karena terdapat periode ketika gulma harus dikendalikan, dan terdapat pula periode gulma dibiarkan tumbuh karena tidak mengganggu tanaman. Maka dari itu, perlu diketahui periode kritis tanaman agar pengendalian gulma menjadi efisien, karena hanya terbatas pada awal periode kritis, tidak harus pada seluruh siklus hidup tanaman. Penentuan periode kritis dilakukan untuk mengurangi
penurunan hasil akibat gulma, serta mengetahui saat yang tepat untuk melakukan pengendalian. Penurunan hasil akibat gulma pada tanaman kedelai dapat mencapai 20 hingga 80%, tergantung jenis gulma, populasi gulma, dan saat terjadinya gulma. Pengendalian hama dan penyakit. Salah satu kendala dalam meningkatkan produksi kedelai adalah gangguan hama yang dapat menurunkan hasil sampai 80%. Bahkan, busuk apabila tidak ada tindakan pengendalian. Pertumbuhan tanaman kedelai tidak akan menghasilkan produksi yang tinggi apabila hama dan penyakit tidak dikendalikan dengan baik. Maka dari itu, diperlukan upaya pengendalian hama dan penyakit untuk meningkatkan hasil produksi tanaman. Tanaman kedelai sangat disukai oleh hama, terbukti dengan banyaknya hama yang menyerang, yakni hama dalam tanah, hama bibit, hama daun, hama penggerek batang, dan hama polong kedelai. Hama yang biasa menyerang tanaman kedelai ialah ulat gelayak, ulat jengkal, kutu bemisia, kepik hijau, apis, kumbang kedelai, dan lain-lain. Sedangkan penyakit yang biasa menyerang yaitu penyakit karat daun, penyakit bercak daun, bakteri, embun palsu, dan lain-lain. Upaya pengendalian sebaiknya didasarkan pada konsep pengendalian hama terpadu atau PHT dengan mengutamakan peningkatan peran pengendalian secara alami, dan pengendalian dengan pestisida dapat digunakan apabila komponen pengendalian lain tidak lagi mampu mengendalikan hama. Namun, dalam aplikasinya harus didasarkan pada pemantauan ambang kendali dan dampak negatifnya terhadap lingkungan diusahakan seminimal mungkin. 5. Panenan. Panen kedelai dilakukan apabila sebagian besar daun sudah menguning, tetapi bukan karena serangan hama atau penyakit, lalu gugur. Buah mulai berubah warna dari hijau menjadi kuning kecoklatan dan retak-retak. Atau polong sudah kelihatan tua, batang berwarna kuning agak coklat dan gundul. Panen yang terlambat akan merugikan karena banyak buah yang sudah tua dan kering, sehingga kulit polong retak-retak atau pecah dan biji lepas berhamburan. Di samping itu, buah akan gugur akibat tangkai buah mengering dan lepas dari cabangnya, sehingga hal tersebut akan mengurangi hasil produksi. Umur pemanenan perlu diperhatikan, yaitu sekitar 75-110 hari, tergantung pada varietas dan ketinggian tempat. Alat yang biasa digunakan untuk memotong adalah sabit yang cukup tajam, sehingga tidak terlalu banyak menimbulkan goncangan. Di samping itu, dengan alat pemotong yang tajam, pekerjaan bisa dilakukan dengan cepat dan jumlah buah yang rontok akibat goncangan bisa ditekan. Dari hasil wawancara dengan Bapak Anto, diketahui bahwa beliau menanam kedelai dengan lahan seluas 1.400 meter persegi, menggunakan varietas Surya dengan umur panen 70-80 hari. Alasan memilih benih varietas Surya adalah umur panennya yang lebih genjah, sehingga sesuai untuk pola tanam yang ketat. Sistem tanam yang digunakan adalah dengan cara disebar, karena menurut beliau, cara tersebut lebih praktis. Beliau melakukan pemupukan sebanyak 2-3 kali, menggunakan pupuk organik dan anorganik. OPT yang banyak menyerang tanaman kedelai milik beliau ialah ulat gelayak, kutu bemisia atau kutu kebul, dan penyakit antraknosa. Pengendalian yang biasa dilakukan menggunakan postrin, jamur karpio, dan gandasil. Kendala dari penanaman kedelai menurut beliau adalah
susahnya mendapatkan benih, mahalnya benih berkualitas, dan gagal pertumbuhan. Hasil panen untuk lahan seluas 1.400 meter persegi dapat mencapai 2-3 kuintal.